Terima kasih. Demikian penyampaian materi dari beliau Bapak Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK yang dibawakan langsung oleh beliau Bapak Dr. Hadi Praptono MED. Sangat baik sekali yang bertitik tolak pada bahwa program kementerian itu yakni membangun pertama adalah literasi, numerasi, dan karakter. Sudah dibahas panjang lebar oleh beliau, dan kepada beliau kami tak lupa menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan nanti berkembang pada kegiatan diskusi nanti. Kira-kira demikian yang pemateri pertama, dan kami langsung saja pada pemateri kedua, yakni Bapak Dr. Rahmat Widiharto MA, Direktur GTK Dikdas. Kepada beliau diperkenankan dengan hormat. Terima kasih Pak Yamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar ini, Bapak Ibu? Bisa, Pak, bisa. Oke, baik. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum FG SLN, Bapak Ahmad Yusuf, Bapak Direktur P3 GTK, Bapak Praptono, kemudian narasumber Ibu Rosi Setiawan yang kami hormati, dan tak lupa pula Bapak Ibu semua, para penggiat, para pejuang literasi dari seluruh wilayah Nusantara yang kami banggakan. Berikan kepada kami. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu sekalian, meskipun hari libur ini ya, namun luar biasa Bapak Ibu tetap semangat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, kami mengapresiasi inisiasi rekan-rekan dari FG LSN ini yang dikomandani oleh sahabat saya ini, Pak Yusuf, yang luar biasa. Sudah yang ketiga kalinya menyelenggarakan untuk webinar ini, senantiasa berupaya untuk bersama-sama memajukan literasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, ini masih masa pandemi. Tema yang diangkat saya kira cukup menarik. Sudah berjalan lebih dari 1 tahun dan nampaknya kita juga masih terus berikhtiar ini Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Baik Bapak-Ibu sekalian, mengenai materi saya ini sudah kami sampaikan kepada Pak Ketua Umum. Namun tadi sudah banyak dielaborasi, disampaikan oleh Bapak Direktur, Pak Praptono, sehingga mungkin nanti kami skip beberapa hal, beberapa informasi yang ada, tentunya juga mempertimbangkan waktu yang tersedia. Mohon izin Pak Yamin, saya ada berapa menit waktunya? 20 menit Pak, 20 menit. Oke, 20 menit. Atau mungkin saya aja yang share screen ya, biar lebih fleksibel begitu untuk karena agak banyak juga ini. Ya, silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak, silakan. Diperkenankan dengan hormat Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Yamin. Nah. Sudah bisakah dilihat? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, pertama terkait dengan pengembangan gerakan literasi di masa pandemi ini, kami melihat dari perspektif di GTK Dikdas apa yang telah kami lakukan. Yang pertama kita perlu tahu mengingatkan kembali begitu Bapak, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pandemi. Mungkin teman-teman masih hafal ini ya, paham betul ini bagaimana surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Ada 2 prinsip utama Bapak Ibu ketika nanti teman mengimplementasikan gerakan literasi pada masa pandemi ini, yaitu terkait dengan aspek pertama adalah kesehatan. Keselamatan adalah hal yang utama dalam Bapak Ibu menerapkan praktik pembelajaran yang literate dengan tugasnya. Yang kedua adalah realistis Ibu Bapak.
Realistis apa maksudnya? Kondisi pandemi tentunya bukan sebuah fenomena yang kita siapkan. Ada keterbatasan di sana, ada beberapa hal yang tidak kita duga, disrupsi terjadi dalam aspek kehidupan kita, sehingga teman-teman guru ketika melihat bagaimana capaian pembelajarannya tentunya harus realistis. Segala kondisi keterbatasan baik itu dari pihak sekolah, guru, orang tua, itu sudah menjadi bagian terpenting dalam kita melakukan kegiatan belajar di masa pandemi. Pada saat pada pandemi ada 4 hal yang ditekankan oleh Mas Menteri. Yang pertama lebih mengarah kepada life skill, Ibu Bapak, kecakapan hidup, kemudian yang lebih meaningful, artinya lebih bermakna, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang pembelajaran lebih bervariasi, Bapak Ibu. Bervariasi dalam hal ini tentunya Bapak Ibu paham begitu ya, bagaimana kita, putra-putri kita yang belajar di rumah untuk mengusir, mengatasi kebosanan itu tentunya adalah tantangan bagi rekan-rekan guru untuk mendesain pembelajaran yang bervariasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana adanya feedback atau umpan balik dalam praktek pembelajaran. Ini yang menjadi concern kita, Bapak Ibu, dari SE Mas Menteri nomor 4 tahun 2020. Oke, ini saya kira untuk yang kebijakan yang lain terkait dengan UN, kemarin sudah ada, kemudian relaksasi dana BOS sudah ada. Nah ini, bagaimana kebijakan pada SKB 4 Menteri yang ada, Bapak. Bapak Ibu, pemetaan tentang zona wilayah dari masing-masing kabupaten kota di Bapak Ibu adalah menjadi rujukan bagaimana pembelajaran itu dilakukan. Kemarin sudah secara berangsur-angsur untuk yang wilayah hijau itu sudah mulai lebih banyak, Ibu Bapak. Ini ada 43% yang tentunya diizinkan untuk melakukan praktek pembelajaran secara tatap muka. Namun demikian masih ada 57% yang lain, dan ini sangat fluktuatif Bapak Ibu datanya, sehingga sangat dinamis. Bapak Ibu perlu koordinasi, karena memang untuk pelaksanaan pembelajaran dalam masa pandemi ini harus ada koordinasi dari kabupaten kota, pemerintah daerah, kemudian Satgas, turun lagi kepada satuan pendidikan, kemudian turun lagi sampai kepada orang tua dan komite sekolah terkait. Artinya apabila Bapak Ibu orang tuanya tidak setuju untuk praktek pembelajaran tatap muka, ya tidak usah dipaksakan, Ibu Bapak ya. Namun demikian, kalau memang beberapa protokol kesehatan sudah dipenuhi dan itu memungkinkan, kenapa tidak? Ya karena kita terus terang kita juga dihantui, diwarnai yang namanya learning loss. Bagaimana anak-anak kita itu tidak kehilangan kesempatan untuk belajar. Bagaimana yang namanya angka drop out juga sempat mulai kelihatan ada tren untuk menaik seperti itu. Itu harus kita antisipasi, dan tetap protokol kesehatan adalah menjadi yang rujukan. Kemudian dari kebijakan itu ada yang namanya pembelajaran di wilayah zona kuning, kesehatan pelan-pelan, Bapak. Dan ada kurikulum darurat, tadi sempat disinggung oleh Pak Direktur Pak Kaptono, ada kurikulum yang disederhanakan, lebih fleksibel, tidak mengarah kepada ketuntasan, lebih dilihat pada materi-materi yang esensial, itu yang menjadi tujuan kita. Kemudian juga dari pemerintah sempat disampaikan tentang bantuan kuota internet kemarin, Ibu Bapak, terkait dengan pandemi ini, dan kemarin diunsurkan lagi oleh Mas Menteri di awal bulan Maret ini. Mudah-mudahan itu membantu. Jadi ini yang menjadi concern kita. Baik, Bapak Ibu, itu adalah sekilas pengantar tentang pelaksanaan praktek pembelajaran di masa pandemi, dan tentunya bagaimana dengan literasi, bagaimana program gerakan literasi itu masih pada koridor pembelajaran yang settingnya tentunya masih tetap mengindahkan regulasi yang ada. Tentunya juga memperhatikan protokol kesehatan, bagaimana aspek life skill, bagaimana aspek tentang meaningful learning, bagaimana terkait dengan feedback-nya, itulah itu menjadi bagian dari pembelajaran praktek literasi. Visi-misi Kemdikbud tadi disampaikan oleh Direktur, saya tidak mengulang kembali. Saya hanya mencoba meng-highlight di 2 hal, yaitu tentang bernalar kritis dan kreatif, Ibu Bapak.
karena ini lebih dekat kaitannya dengan literasi. Ya, ini adalah potret kita bagaimana capaian peringkat PISA. Ini ada yang namanya membaca, Ibu Bapak, kemudian ada matematika, ada sains. Pada bagian membaca ini tentunya relatif dekat dengan Bapak Ibu, teman-teman penggiat pejuang literasi ini. Capaiannya dari tahun 2000 sampai dengan 2018 tidak terlalu menggembirakan. Kita dari 77 peserta PISA di dunia ini, kita ada di ranking 72, Bapak Ibu sekalian. Ini cukup memprihatinkan. Tentunya ini menjadi perhatian kita bagaimana upaya akselerasi bisa kita lakukan. Kita bergerak di ranking 300, di skor 371, naik sedikit, kemudian turun lagi sekitar 370, seperti itu Bapak. Yang warna oranye ini adalah negara-negara OECD. Beberapa negara ASEAN ada di sini, jauh kita ketinggalan. Inilah terbesar kita, bagaimana gerakan literasi itu perlu diakselerasi, didukung oleh semua pihak. Hal lain yang sifatnya non-akademik, Bapak Ibu, tadi adalah yang akademik. Dan sekarang yang non-akademik, dari Renstra Kemdikbud, Bapak Ibu, ada yang namanya 2 parameter, yaitu growth mindset dan bullying, atau perundungan, Bapak Ibu. Ternyata angka perundungan alami oleh anak-anak kita cukup tinggi juga, Ibu Bapak. Ini di warna biru ini ada angka 41%. Jadi baik di rumah, di keluarga, maupun di masyarakat masih terlaporkan siswa kita masih mengalami perundungan. Kemudian untuk yang growth mindset itu bagaimana? Sangat buatan besarnya MC ya pokoknya. Bu Rati di Pakon Sleman, apa kabar Bu Rati? Mbak Nia, Pak kirim salam saja. Rame di luar nih. Tolong teman-teman di mute-nya ya, aktifkan ya. Dari Pakon, makasih Bu Rati. Pakon gimana? Oke, untuk yang growth mindset ini sifatnya adalah bagaimana siswa putra-putri kita itu melihat tantangan perubahan ke depan. Kita mempunyai sikap mindset yang ingin maju. Kita mesti kurang, Bapak. Dewi Kunti, Bu Jumboker, Mbak Mortiker, Mama Yanti. 81. Iya, sekitar 30. Lanjut Pak. Silakan Pak Rahmat. Kok nggak kedengaran lagi, Pak? Pak Rahmadi? Kok nggak kedengaran lagi? Beliau terpental sepertinya. Lagi berusaha masuk. Pak Dedi, Pak Rahmadi kemana? Terpental sepertinya, Bu. Kenapa? Terpental. Memang kondisi IndiHome sekarang sedang naik turun, jadi mohon maaf buat yang lain.
Oke, saya share screen tadi yang Bapak jelaskan ya, biar Silakan Bu. Jadi ketika Bapak masuk nanti sudah ready. iya. Tadi Bapak sampai mana menjelaskan? Pada posisi negara kita Kayak di Min, dalam sampai mana? klasik membaca. Halo. Ya. Sudah ada lagi Pak Rahmadi? Waduh, maaf ini saya terlempar nampaknya ini di koneksi internet saya. Iya, iya. Ya, memang Silakan, lagi Pak. ini Pak, naik turun Pak. Iya, mohon maaf ini Bapak Ibu. Enggak apa-apa Pak. Baik, saya share screen lagi. Mohon izin. Ya, sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, bisa Pak. Oke, baik. Bagaimana dengan target PISA tahun 2022? Tahun depan Bapak Ibu sekalian, ini yang membaca capaian kemarin 371. Dari Renstra Kemdikbud itu diharapkan ada kenaikan Ibu Bapak, 396 tahun 2024 nanti. Untuk yang tahun 2022 itu yang ini, untuk yang membaca dari 394 396 ya Bapak, naik 2 poin, harapannya seperti itu. Tentunya ini bukan melihat angkanya yang 2 poin, tetapi permasalahannya adalah survei itu nanti dilakukan secara purposive random sampling se-Indonesia, kan begitu. Kalau yang oversample tadi itu ada 2 provinsi, tahun 2021 nanti itu oversample-nya ada 3, ditambahkan untuk provinsi Babel Bapak Ibu. Jadi DKI, DIY, dan Babel. Kita mencoba memberikan usulan kepada tim di PISA di luar Jawa bagaimana. Nah ini yang Bapak Ibu tantangan bagi kita ada di sini. 396, ada kedua kenaikan poin yang kita harapkan. Bicara tentang PISA, untuk yang literasi membaca itu apa yang akan diukur Bapak Ibu? Mohon ini menjadi perhatian kita, yaitu kemampuan atau kapasitas siswa untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan dan terlibat kepada teks. Concern kami, Ibu Bapak, ketika bicara tentang membaca, tidak hanya sekedar membaca saja, begitu ya. Membaca, kemudian menulis tidak hanya pada tataran itu. Itu diperlukan, tapi belum cukup, Ibu Bapak. Tapi mereka harus bisa menggunakannya, mengevaluasinya, bisa memilah-memilih secara kritis, apakah ini mendukung, apakah ini bermanfaat, apakah ini bisa mensupport pada konteks pembelajaran, itu diketahui Ibu Bapak, bisa merefleksikan, dan pada tataran taksonomi belum Ibu Bapak mungkin memahami saya. Ada memahami, mengerti, kemudian ada mensintesa, menganalisis, mengkritisi, mengcreate. Level-level inilah, ke atas inilah yang dibutuhkan pada saat higher order skill anak-anak kita. Mereka harus bisa mensintesis informasi dari bacaan yang didapat dengan informasi yang lainnya. Bagaimana meng-create, membangun sebuah kesimpulan dari data yang ada, dari hasil membaca mereka itu sebuah sintesis dengan informasi yang lain. Inilah yang pentingnya Ibu Bapak. Yang harus kita pahami. Oke, ini tadi sudah. Oke, tentunya Bapak Ibu, pemahaman ini harus mengarah kepada praktek pembelajaran. Pembelajarannya seperti apa? Ini ada 8 prinsip pembelajaran. Ini nanti silakan bisa dielaborasi, didiskusikan Bapak Ibu. File itu saya serahkan kepada panitia. Saya bicara yang ini, gerakan literasi sekolah. Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis Bapak Ibu sekalian. Literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dengan masyarakat, bermakna praktek hubungan sosial terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Jadi ada cross subject yang sifatnya interdisciplinary subject antara subjek yang satu dengan yang lain untuk bisa mensintesis, menganalisis dari informasi yang ada untuk sebuah perspektif pemahaman yang lebih utuh. Inilah Ibu Bapak ketika bicara untuk yang gerakan literasi secara menyeluruh, berkelanjutan, bagaimana sepanjang hayat terus diadakan termasuk dengan pelibatan publik Bapak Ibu sekalian. Baik, pada konteks
kami, mohon maaf ini ya. Oh, berarti servis ya Bu. Ini pada konteks kami, bentar ini saya langsung saja di GTK. Ya, pada konteks di masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa praktek baik yang bisa dilakukan untuk gerakan literasi. Ini ada beberapa contoh ini dari Direktorat SD, di mana melakukan semacam sayembara gitu ya. Siswa juga beberapa masyarakat umum tentang profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi itu. Ada 6 komponen di sana. Ini bisa menginisiasi di masa pandemi ini kira-kira menulis artikel itu tulisan-tulisan sederhana yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ini ada award dari tim Direktorat SD itu bagaimana keaktifan, bagaimana akses kepada laman yang disediakan oleh Direktorat SD untuk bisa memfasilitasi rekan-rekan dalam pembelajaran masa pandemi itu. Termasuk juga nanti di media centernya bisa dilihat keaktifan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada unsur sharing sesi, ini juga ada, silakan nanti dilihat Ibu Bapak. Kemudian ada juga platform digital, ada video, ada buku ajar yang bisa diunduh untuk memfasilitasi gerakan literasi. Kemudian juga ada kegiatan kampus mengajar melalui mahasiswa. Selama masa pandemi ini juga gerakan literasi bisa masuk di sekolah-sekolah yang terlibat dalam KMP ini. Kampus mengajar perintis yang kemarin juga tetap masih berlangsung. Kemudian praktik baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat juga bisa kita lakukan. Ini kegiatan di internal. Ini contoh di beberapa sekolah yang mempraktekkan praktek kegiatan literasi. Saya kira Bapak Ibu punya juga praktek baik yang lebih menarik dan tentunya ini adalah akan mendukung gerakan. Yang kami Bapak Ibu di GTK tadi kerangka besarnya disampaikan oleh Pak Direktur, ini yang lebih sebagai layanan kami, kita juga menyelenggarakan webinar Ibu Bapak kemarin masa pandemi, kemudian ada fasilitasi online, ada guru berbagi, ada guru belajar, kemudian juga ada fasilitasi bahan belajar praktek baik di pandemi COVID. Ini adalah contohnya Ibu Bapak yang telah kami lakukan dan masih tetap berlangsung ini di tahun-tahun 2021 ini secara simultan antar direktorat. Ada beberapa topik yang diangkat untuk kegiatan webinar. Di laman belajar di program guru penggerak itu yang nomor 2. Program organisasi penggerak itu yang Merdeka Belajar episode yang keempat. Kemudian program guru penggerak tadi disampaikan oleh Pak Direktur episode Merdeka Belajar yang kelima. Kemudian di sekolah penggerak untuk yang episode yang ke-7. Literasi secara eksplisit masuk di sana. Ada literasi, numerasi, kemudian survei karakter. Nah, inilah Bapak Ibu, artinya apa? Gerakan literasi itu sekarang sudah diintegrasikan pada program-program yang sifatnya prioritas nasional. Sudah masuk embedded dengan program-program yang diangkat oleh kementerian. Seiring dengan itu tentunya apa yang sudah menjadi praktek baik oleh yang diinisiasi teman-teman tentunya tetap berjalan, karena perbaikan kualitas pendidikan Ibu Bapak tentunya tidak hanya disandarkan pada pundak Kemdikbud. Mari kita secara berkolaborasi, sinergi, gotong royong pendidikan itu yang akan kita bangun untuk bisa memastikan kualitas pendidikan yang ada. Kemudian kalau yang khusus di Dikdas Ibu Bapak, kami kebetulan di Dikdas ini ada penulisan bunga rampai praktek baik pembelajaran pada masa pandemi SD maupun SMP. Ini kami melibatkan guru-guru dari berbagai wilayah yang ada, apalagi yang kemarin antusias untuk terlibat di masa pandemi, itu juga kami fasilitasi. Penulisan karya tulis ilmiah melibatkan beberapa pakar, utamanya dari LPTK,
selama 2 kali tahun kemarin, Ibu Bapak, akhir tahun kemarin juga kita libatkan. Kemudian penyusunan artikel dan open journal system didaktika. Silakan nanti juga dilihat Ibu Bapak di laman kami. Bapak Ibu silakan yang sangat-sangat passionnya untuk menulis, karyanya bisa dipublikasikan di jurnal kami. Nanti tentunya dari tim editor kami akan menyeleksi Ibu Bapak. Contohnya seperti ini, UCS-nya untuk yang didaktika. Kemudian video pembelajaran pendek juga demikian. Kita kemarin sempat menyelenggarakan sayembara Ibu Bapak selama masa pandemi, dan itu tentunya kita bicara tentang literasi IT, kemudian ada literasi budaya bisa masuk ke sini. Kemudian tadi program kampus mengajar perintisan itu juga terlibat dengan unit yang lain. Kami ingin menegaskan Ibu Bapak, peran Bapak Ibu ada 6 yang utama dalam masa pandemi ini, tentunya kaitannya dengan literasi sebagai motivator, sebagai inisiator, jadi lebih bagaimana menginisiasi yang kadang-kadang ada stagnasi dalam pembelajaran. Kemudian sebagai fasilitator, Ibu Bapak, bagaimana memfasilitasi, bagaimana membantu, apalagi di masa pandemi seperti ini, sebagai katalisator, asesor, dan inspirator. Menginspirasi dalam praktek pembelajaran, ada pencerahan, ada lesson learn, bagaimana perbaikan ke depan yang harus kita lakukan. Ini yang daring online, tentunya ini sudah lebih dari 1 tahun Ibu Bapak, untuk belajar bagaimana memilih sumber belajar, media pembelajaran, ada kemudahan, tentunya kalau ada yang sumber-sumber online bisa dimanfaatkan bagi rekan-rekan yang ada akses ke sana, kemudian kreatif, edukatif, dan ada feedback tadi. Harus ada feedback, tidak hanya dikasih materi pembelajaran kemudian dibiarkan. Ini yang menjadi concern kita. Kemudian yang offline tentunya ada manfaatnya dengan televisi, radio, mungkin juga ada guru kunjung, silakan. Tetapi tetap protokol kesehatan harus dijaga. Baik, kemudian Ibu Bapak sebagai konklusi kami bahwa dalam masa pandemi gerakan literasi harus tetap jalan. Ini adalah menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita. Dan sinergi antara orang tua, guru, sekolah, pemerintah, layanan kesehatan, masyarakat sipil adalah gotong royong pendidikan yang harus kita bangun untuk bisa membantu meningkatkan peningkatan perbaikan kualitas pendidikan. Saya kira begitu Pak Yamin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi rekan-rekan sekalian untuk tetap berjuang, untuk tetap senantiasa menjadi penggiat literasi dengan konteks yang saat ini tentunya relatif lebih progresif. Ya, harus fleksibel, lebih adaptif, apalagi dengan adanya masa pandemi ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan Ibu Bapak. Salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca.